panglipangdang
Nah, belajar itu namanya proses ya. Nggak bisa langsung dapat nilai 100 itu nggak bisa. Wajar kalau kalian nanti ketika ngerjain tugas dapat 50, dapat 40 ya. Namanya juga proses belajar ya. Tapi dari hari semakin hari harus selalu diperbaiki. Jangan malas belajarnya ya. Semangat? Oke, hari ini kita pelajaran coding. Kita hari ini belajar tentang materi konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA ya. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang coding ya. Tentang games ya. Misalkan yang warna hijau, merah, kuning, hijau, biru ya. Merah angka 1, kuning angka 2, hijau angka 3, biru angka 4. Ya, terus kemarin kita juga sudah belajar tentang kode-kode. Misalkan kalau bulat ditambah kotak ditambah apa kemarin? Segitiga ya? Ya. Itu hasilnya berapa? Seperti itu kan? Iya. Nah, itu kalau materi yang kemarin. Sekarang kita belajar dulu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, tujuannya dari pembelajaran KA tadi itu yang pertama agar kalian itu mampu menganalisis konsep KA secara sederhana. Jadi tahu ya KA itu apa Bu? Tahu ya. Contohnya apa aja Bu? Ya, supaya kalian bisa memisahkan, oh ini mesin, ini bukan mesin gitu ya. Kalau yang kemarin kalian paham, oh kalau bentuknya bulat berarti dia urutannya nomor 1. Kalau bentuknya segi 4 itu 2. Kalau bulat ditambah segi 4 jadinya 3 misalkan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita mempelajari konsep dasar KA itu yang pertama supaya kalian mampu menganalisis atau memahami konsep KA secara sederhana. Nah, kita banget. The Bluetooth device is ready to pair. The Sebelum Bluetooth device kita is connected successfully. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Siapa setuju ice breaking? Setuju ya? Nah, ice breaking dulu. Semuanya berdiri di samping bangkunya.
Ayo, semangat. Ini kan. Tapi dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah oleh manusia secara langsung. Bu, kok aku masih bingung sih, Bu? Ya, masih bingung ya? Jadi, kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Nah, itu dalam bentuk teknologi, nak. Ya, jadi manusia itu membuat suatu teknologi terus dipakai orang banyak. Contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Contohnya, ya, teknologi yang membantu manusia contohnya apa? Komputer, HP, terus laptop, terus
seperti ini. Manusia Pithecanthropus itu bertahan hidup. Manusia zaman dahulu itu bertahan hidup. Ya kan? Kalian pernah berpikir Kak, dari mana HP itu bisa menjawab pertanyaan kalian? Dari mana? Kok bisa ya? Memang HP guru. Kok bisa? Ayo, gimana caranya? Nah, itu dia. HP adalah teknologi yang dibuat oleh manusia. Jadi HP itu nurut akan perintah manusia. Paham? Jadi maksud dari KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman. Nah, program komputer itu meniru manusia. Kenapa bisa meniru manusia? Karena yang buat adalah manusia. Contohnya lagi robot. Siapa yang tahu robot? Robot itu ada yang bisa nganter makanan, ya, pembelinya. Terus sekarang itu ada lagi itu mobil yang bisa parkir sendiri. Ada. Nah, itu siapa yang buat? Manusia. Programnya manusia. Paham ya? Sampai sini siapa yang mau tanya? Ada? Tanya nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke contohnya. Nah, ini manusia mengembangkan. Di situ ada bahasa AI. Tahu AI? Tahu. Siapa di sini yang ngerjain PR pakai AI? Ayo. Dulu ada kayaknya. Jadi pernah tuh ada yang ngerjain soal matematika pakai AI. Pantesan jawabannya betul semua. Ya. Karena yang jawab bukan kalian tapi AI. Contohnya ChatGPT ya. Terus apa lagi yang pernah ngerjain matematika? Ayo. Cici, tanya Cici ya. Kalian tahu? Nah, berarti bisa tuh pakai itu. Ya. Terus apa lagi? Meta AI. Ya, itu sama, ya. Jadi kalian sudah paham ya? ChatGPT, Cici, Meta AI, semua bisa ditanyakan di situ. Ya. Jadi itu mesin ya, Nak. Kenapa kok bisa Cici bisa jawab? Terus ChatGPT bisa jawab? Yaitu yang mengembangkan adalah manusia. ChatGPT itu bisa salah nggak sih? Apa benar semua? Nah, bisa salah. Kalian sudah pernah coba? Siapa oleh pernah? Nanya tentang apa? Kemarin salah. Kenapa ayam bisa bertelur? Terus kata ChatGPT apa? Lupa. Ya, benar. ChatGPT itu selamanya enggak selalu benar jawabannya. Jadi hati-hati juga ya. Karena apa? Karena ChatGPT juga buatan manusia. Manusia juga banyak kurangnya. Kadang ngambil datanya nggak lengkap. Misalkan nih, ibu mau buat ChatGPT ya tentang ciri-ciri biodata Juan. Kalian searching ciri-ciri Juan Alfiansa kelas 6 SDN 3 Klaten. Di situ ChatGPT-nya ngasih tahu Juan adalah seorang yang tampan, tinggi, putih, hidungnya mancung, pintar, rajin beribadah. Ya, di situ ngasih tahu. Siapa yang ngerjain itu? Kok bisa tahu? Ibu misalkan, ibu buat biodata Rehan, ibu masukin datanya Rehan. Rehan itu tinggi, putih, mancung, pintar beribadah. Ya.
tentang juan. Ibu nulisnya juan itu mancung, tinggi, putih. Kenapa ibu nulis kayak gitu? Karena ibu nggak kenal juan. Juan itu siapa ibu nggak tahu. Ya, paham? Tapi orang tua kalian nanya, nah teman kalian siapa? Juan. Juan itu orangnya gimana? Ntar bu, searching ChatGPT dulu. Bagaimana ciri-ciri Juan? Ya itu tadi yang ditampilin ChatGPT. Juan itu orangnya maju, tinggi, putih, pintar, ya, rajin beribadah, kata ChatGPT. ChatGPT ini yang buat ibu, karena ibu nggak tahu Juan itu yang mana. Ibu misalkan di Papua, Juan ada di Lampung, ibu nggak tahu, ya kan? Ya. Maka yang begini, ChatGPT itu jangan selalu dipercaya 100%. Sambil diteliti lagi. Jadi kalian kalau ada tugas terus pakai ChatGPT, hati-hati. Google juga sama seperti itu, ya. Google, tahu Google? Kalau kita searching bagaimana ciri-ciri Juan Alfiansa, murid SDN 3 Klaten, sama jawabannya. Padahal aslinya tidak seperti itu Juan. Kenapa semua bisa seperti itu? Ada yang benar, terus ada yang salah. Kenapa? Karena itu semua buatan manusia. Mesin-mesin itu yang mengembangkan manusia. Coba, tadi kayak seperti mobil yang bisa parkir sendiri. Itu buatan manusia, yang ngembangin manusia. Ya, parkir sendiri terus orangnya diam aja, nggak usah pegang setir. Tapi ada jaminan nggak kalau mobil itu tidak mengalami kecelakaan? Ada jaminannya nggak? Bu bisa parkir sendiri bu, pasti nggak kecelakaan ini di jalan bu, hebat mobilnya bu. Ada nggak? Nggak ada jaminannya. Ya, mobil canggih juga bisa mengalami musibah, bisa waktu kecelakaan, ya. Jadi sama aja. Paham? Manusia yang mengembangkan, tapi tidak sepenuhnya yang mesinnya itu 100% benar atau selamat. Nah, apa aja sih yang dikembangkan sama manusia itu? Nih, gambar yang pertama apa? Gambar ini lagi lihat apa? Lihat apa? Video tuh pada apa aja? Video apa? Kartun. Lagi yang viral. Ya, pokoknya segala bentuk yang kita tanyakan di YouTube pasti ada, ya. Video tentang pelajaran, tentang ibadah, tentang apa pasti ada, ya. Itu juga buatan manusia. Gambar yang kedua tuh yang ada itu merah-merahnya, gambar apa? Maps. Ya, maps itu buat nunjukin jalan. Tinggal kita ketik dari jalan ke Papua Barat dari Lampung. Kita tinggal ngikutin petunjuknya aja, lihat HP, pasti kita sampai, ya. Tapi jangan salah juga, map juga kadang bisa nyasarin. Siapa yang pernah pakai map tapi malah disasar-sasarin, diputer-puter? Padahal lewat sini aja bisa, ini puter, ya kan? Makanya itu, jangan juga percaya 100% sama map, ya. Yang ketiga ada gambar Shopee. Shopee itu buat apa sih? Belanja sekarang orang-orang jarang ada yang ke pasar, jarang ada yang ke mall. Belanjanya online di Shopee, di Tokopedia. Nah, itu juga yang ngembangin manusia. Terus Google Form. Kemarin ibu kelas 6 ujiannya pakai Google Form, udah ada. Jadi pas kalian ngerjain nilainya langsung keluar, ya.
sendiri yang kata ibu buatan manusia. Nah, sekarang kita main games dulu. Paham? Untuk melatih pola pikir kalian. Game ini juga yang buat manusia. Ya, jadi KA ini juga tujuannya untuk melatih pola pikir. Nah, ini ada orang, ya. Gimana caranya supaya dia sampai di titik ini? Ya, cluenya cuma ada 3. Bergerak maju, belok kiri, atau belok kanan. Paham? Paham ya? Kalau bergerak majunya 2 kali, berarti dia majunya 2 kali untuk sampai sini. Maju, maju misalkan. Ya. Kalau nanti belok kiri, bergerak maju, belok kiri, misal. Bergerak maju, belok kiri. Paham? Sekarang soal yang nomor 1. Bagaimana caranya supaya orang ini sampai di titik ini? Bergerak maju. Berapa kali? 2. Ya, bergerak maju coba 2 kali ya. 1, 2. Dah, sampai. Betul. Nah, kalau yang ini pertama itu bergerak maju dulu nih. Dari sini ke sini bergerak maju. Belok kiri ya. Ya. Terus bergerak maju lagi. Set. Paham? Tuh, selanjutnya. Repeat until. Nah, dulu, tunggu. Nah, kalau yang ini gimana? Supaya dia sampai di sini. Bergerak maju, belok kiri, belok maju, bergerak maju, terus belok kanan, belok kiri, habis tuh nggak bisa. Coba kita jalan. Tuh, cuma nyampe situ dia. Coba ulangin, bergerak maju, Belok kiri. bergerak maju, Belok kanan. nih pakai repeat until ini coba. Nah, dah ya. Misalkan sudah. Setelah kita tadi main games anak-anak ya. Siapa yang ingin bertanya? Ayo, atau memberikan pendapat? Ada? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, mari kita coba dengan cara mengerjakan LKPD. Sebelumnya, Ibu mau bagi dulu menjadi 4 kelompok. Di sini ada tugas, paham? Jadi, kalian mengerjakan secara kelompok.
kelompok 1, kelompok 2. Jahitnya bareng-bareng ya. 3, 4. Ada yang kurang jelas nggak? Kerja kelompok di belakang ayo. Ya, pakai poem. Sudah nak? Sudah. Ya, coba dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Ya, semuanya maju ke depan ya nak ya. Bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini yang memakai mesin cuci, mobil, Google Maps, dan YouTube. Yang non mesin adalah buku dan hewan besar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin hasil berdiskusi kami. Yang pertama ada mesin cuci buatan manusia, kita tarik ke mesin. Yang kedua ada mobil, kita tarik ke mesin. Yang ketiga ada buku, kita tarik ke non mesin. Dan yang keempat ada hewan bernama rusa, kita tarik ke non mesin. Dan yang kelima ada Google Maps, kita tarik ke mesin. Dan yang terakhir ada YouTube, kita tarik ke mesin. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terbuat dari mesin cuci, mobil, Google Maps, dan YouTube. Yang non mesin, buku, dan hewan rusa. Sekian prestasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mesin ada mesin cuci, mobil, maps, dan YouTube. Yang non mesin buku, hewan busa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Kasih tepuk tangan semua untuk masing-masing kelompok. Ya, semua jawabannya sudah bagus. Kelompok 1 bagus, 2, 3, dan 4 semuanya bagus. Kalian sudah bisa memahami arti KA. Bahwasannya apa, Nak? Yuk, mari kita simpulkan bersama-sama tentang KA, ya. Yuk, kita simpulkan bersama-sama dari awal. Tadi di awal kita belajar tentang konsep dasar KA. Bahwasannya mesin itu dibuat oleh manusia. Yang pertama, mesin tidak selalu benar. Kadang informasi yang diberikan juga salah. Jadi jangan terlalu percaya. Yang selanjutnya apa lagi? Bermain game tadi ya kita ya, supaya melatih pola pikir kalian, supaya berpikir logis. Gunanya untuk apa, Nak? Supaya nanti kalian kalau buat coding yang selanjutnya ya, nanti kalian bisa benar, sudah bisa berpikir, nggak ngasih informasi yang salah. Paham? Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ada PR di rumah, kerjakan halaman 16 ya. Dikerjakannya boleh. Kalian boleh nanti dalam bentuk puisi boleh, dalam bentuk nyanyian juga boleh.